Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di sini ada kulkas satu pintu merek Sanyo ya. Dan ini kita analisa dan kita perbaiki. Sekaligus saya akan menjawab pertanyaan teman-teman ya. Kebetulan untuk kulkas ini siapa tahu ada yang bertanya dan sama pertanyaannya dan kerusakannya juga sama ya. Oke, kita seperti biasa ya, kita nyalakan untuk kulkasnya. Nah, untuk kulkas ini hidup, lampunya hidup, tapi kulkasnya tidak dingin. Nah, cara analisa ataupun cara penanganan ataupun cara ngeceknya bagaimana, itu cukup mudah teman-teman ya. Pertama kita cek dulu nih di bagian evaporator ya, di bagian freezernya. Nah, di bagian freezer ini pastikan nggak ada kebocoran atau bekas ditusuk pisau ya. Kalau misalkan ditusuk pisau udah pasti ini mengalami kebocoran freon teman-teman. Karena udah udah bocor ya, udah luka lah kayak gitu. Nah, ini saya lihat ini nggak ada kebocoran freon, tapi kulkasnya tidak dingin, hanya lampu saja menyala. Kemudian yang kedua ini di bagian bodi. Di bagian bodi kulkas ini tidak panas sama sekali. Kemudian kita cek di bagian mesin kompresor. Nah, di bagian mesin kompresor ini terdengar kayak dengung aja, tapi ini bukan dengung teman-teman ya, tapi ini hidup nih teman-teman ya. Tapi suaranya nggak kenceng, tetapi mesin kompresornya hidup. Kemudian ini kita bisa cek juga di bagian kondensor ini pipanya. Nah, ini pipanya nggak panas ya, tapi ini agak lumayan dingin. Kemudian kita cek di bagian filter. Nah, di bagian filter ini juga sama, ini terasa dingin. Apakah kulkas ini mengalami kebuntuan atau tidak, itu cukup mudah. Caranya ada dua teman-teman ya, bisa lihat di bagian filter. Selain cek di bagian filter, ini kita bisa cek di bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator ya, di bagian evaporator ataupun di bagian freezer ini tidak terdengar suara sama sekali, alias suaranya hening teman-teman ya, alias suaranya hening. Ini udah dipastikan freonnya buntu teman-teman. Biasanya kalau freon nggak buntu atau sirkulasinya masih bagus, ini ada suara desis ya, suara desis seperti hembusan angin lah, atau suara gemericik air, cuman ya nggak terlalu banyak ya. Intinya masih ada suara ya, ada suara di bagian evaporator ini. Nah, kalau kita cek ini nggak ada suara sama sekali, hening ya, hening, nggak ada suara, tapi mesin kompresornya panas. Ini udah pasti ada kebuntuan freon nih teman-teman ya. Oke, kali ini udah ketemu ya bahwa kulkas satu pintu ini mengalami kebuntuan freon. Nah, ini kita cek ya. Kita cek apakah memang benar atau tidak. Oke, sebentar, ini kita coba matikan ya. Kita matikan. Oke, kita matikan untuk kulkasnya. Biasanya untuk setelah kita matikan seperti ini, biasanya cenderung di bagian filter ini agak dingin, lumayan dingin. Kadang kalau memang parah buntunya itu sampai berembun ya di bagian filter ini teman-teman. Nah, ini enggak, hanya di bagian kondensor ini kayak dingin-dingin ya di bagian kondensor. Sekarang kita akan coba potong dulu nih. Kita potong dulu di bagian pipa yang menuju ke evaporator. Nah, solusinya ini cukup di flashing teman-teman ya, cukup di flashing menggunakan cairan metil seperti ini ya. Ini udah lumayan cukup dibanding R11 ya. Ini saya punya R11. Nah, ini ini freon R11 ya, isinya R11, cuman tabungnya aja R32, cuman isinya R11. Tapi kalau menurut saya lebih ampuh metil ini ya. Ini harganya cukup lumayan murah, jadi
relatif sih, ada yang 10.000 sampai 15.000 harganya ini. Kalau R11 ini satu can ada yang jual 300 sampai 400.000 satu can 9 kilo ya. Nah, untuk flashingnya ada juga yang cara flashing menggunakan LPG lain sebagainya ya, macam-macam untuk cara flashingnya. Oke, kita akan coba potong. Ini kita potong di bagian evaporator. Nah, ini enggak ada enggak ada freon sama sekali nih teman-teman ya. Apakah freonnya habis gara-gara sirkulasinya mampet? Itu bisa jadi, karena untuk sirkulasi yang mampet ini bisa merusak mesin kompresor, dan juga oli juga hilang juga bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan lagi ya. Kita akan coba nyalakan lagi untuk kulkasnya ini. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, ini udah nyala. Nah, ini nih. Nah, hanya sedikit ya. Kita akan coba matikan karena mesin kompresornya semakin meraung ya. Nah, ini tanda-tanda bahwa ada kebuntuan. Pasti kalau ada kebuntuan tuh di bagian mesin kompresor dia agak getar seperti ini ya. Dan ini enggak ada anginnya sedikit sekali, kemudian disertai dengan oli-oli nih teman-teman. Jadi yang perlu kita lihat lagi ini di bagian filternya, takut ada mampet ya di bagian filter ini. Oke, sekarang saya akan coba ini dulu nih di bagian filter. Oke. Nah, di bagian filter ini bisa kita kita lihat atau kita potong aja nih teman-teman ya. Kita potong coba ya. Oke. Ini kita potong. Nggak keluar sama sekali nih. Ini kita potong teman-teman ya. Kita potong di bagian filternya. Kita cek ya, apakah buntunya atau mampetnya ini di bagian filter atau di bagian pipa kapiler nanti. Jadi ini kita bisa potong. Oke, udah. Nah, ini ya, ini banyak cairan ya, bekas oli ini. Kita tuang lagi. Banyak banget oli. Olinya banyak tuh, jadi ini basah teman-teman ya. Nah, ini basah oli semua ya di bagian dalam. Kita akan coba lihat lagi. Kita robek ya. Nah, tuh kalian bisa lihat ya, itu banyak banget oli sampai dia menutupi lubang pipa kapiler ini teman-teman ya. Ini kalau saya tuang, ini pasti ngalir olinya. Nah, tuh. Ini oli semua nih teman-teman.
udah seperti ini ya udah jelas ya ini mengalami kebuntuan freon. Kita akan coba kita akan coba nyalakan kembali. Udah ada nih teman-teman. Nah, ini ya. Kita bisa potong aja di bagian sini. Ini agak mepet sedikit teman-teman ya. Ini kalau udah seperti ini nanti kita tambahkan oli ya. Kita tambahkan oli untuk mesin kompresornya. Keluar dari keluar dari banyak banget nih teman-teman di bagian kondensor ya. Jadi ini gini aja, jadi ini kita potong aja, takutnya ini oli yang keluar ini takutnya dari mesin kompresornya, dari klepnya ya. Jadi ini kita potong ya, kita potong di bagian sini. Nah di bagian sini kita potong. Nah ini kita potong, takutnya ini dari mesin kompresornya nih teman-teman. Karena kalau dari mesin kompresor yang keluar terus olinya, nanti mau di flashing, mau dibenerin nanti percuma. Karena oli ini keluar terus ya. Oke, ini banyak banget nih. Enggak ya, enggak keluar. Kemungkinan ini karena buntu, ini bisa juga karena ada kotoran di bagian pipa kelep juga bisa. Nah ini ya. Oke, jadi ini solusinya yang terakhir itu kita flashing ya seperti biasa. Jadi ini kita masukkan metil ini ke dalam pipa kondensor ini teman-teman. Nah nanti setelah kita masuk, nanti keluarnya di bagian sini. Nah nanti kalau misalkan sudah bersih, baru kita flashing di bagian evaporator. Tapi yang jelas untuk flashingnya ya, untuk flashingnya kalian flashing terlebih dahulu itu di bagian evaporator. Nanti kalau sudah bersih baru pindah ke bagian kondensor. Jangan kalian flashing apalagi menggunakan kompresor bawaan ya. Kita flashing kondensor dulu kemudian evaporator. Nanti yang terjadi itu akan terjadi pemuaian ya. Pemuaian yaitu berembun air ya. Karena mesin kompresor ini udah mulai panas, pasti ada air yang keluar dari pipa suctionnya ini. Nah jadi saran saya kalian bersihkan dulu di bagian evaporator, kemudian di bagian kondensor. Nah, oke ya, jadi kita flashing terlebih dahulu. Nanti kita coba untuk memasukkan metil ke dalam evaporator. Jadi ini kita potong ya, di bagian pipa kapiler ini kita potong, kemudian kita masukkan ini sama seperti biasa ya, kita flashing. Nah ini dikasih pipa ya, yaitu pipa ataupun solasi ya, supaya ini bisa nyedot ya. Nah nanti kita masukkan metil begini, masukkan pipa kapilernya ya, secukupnya aja. Nanti kalau udah cukup baru kita kita flashing, kita dorong ya, kita flashing sampai bersih, baru selanjutnya nanti kita tambahkan oli kompresor ini teman-teman.
Setelah kita tambahkan baru kita isi freon dan nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi ini kita flashing dulu karena untuk flashingnya itu cukup ya, kita nggak tahu ya, kadang lama kadang enggak ya. Jadi nanti kita kalau udah bersih baru kita record kembali, biar durasinya nggak panjang-panjang banget lah teman-teman ya, biar poin-poinnya aja yang kalian dapat teman-teman. Oke, ini saya flashing dulu teman-teman. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk memasukkan metil ke bagian evaporator. Jadi kita siapkan selang seperti ini, kemudian ini kita masukkan metil ya. Nah seperti ini, kemudian kita masukkan seperti ini. Nah kalau pipa kapiler ini yang enggak mengalami penyempitan ataupun kebuntuan, ini cepat nih teman-teman. Jadi ngisapnya cepat karena ini udah banyak oli di bagian pipa kapiler tadi ya. Ini mungkin agak lama ya, jadi harus sabar. Oke, kita tunggu sampai ini ngisapnya lancar teman-teman ya. Atau kalau misalkan ini memang udah apa ya namanya ya, udah butuh-butuh banget, nah nanti ini kita ganti aja ya, kalian ganti aja. Tapi ini saya coba tidak menggantinya terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi ini saya coba masukkan metil dulu, baru nanti kita record kembali teman-teman. Oke, jadi ini udah saya flashing semuanya teman-teman ya, dan ini udah saya ganti juga untuk filternya. Dan pastikan untuk filter ini kita ganti teman-teman, jadi takut ada penyumbatan atau apa-apa yang terjadi seperti semalam ya teman-teman ya. Jadi ada penyumbatan, dan pastikan untuk filter ini pengelasannya jangan terlalu lama. Nanti kalau misalkan terlalu lama itu akan mengerak ya, jadi akan mengerak hitam. Nah itu biasanya akan menyebabkan kebuntuan pada sirkulasi freon ya. Jadi pastikan semua bersih teman-teman. Jadi kalau bersih udah pasti nggak ada penyumbatan di bagian pipa kapiler teman-teman ya. Oke, jadi untuk kulkas ini udah selesai ya. Untuk di bagian bodi udah mulai panas karena ini udah mau diambil teman-teman ya oleh pemiliknya. Nah ini udah dicek bahwa untuk kulkasnya sudah dingin teman-teman. Oke, kita lihat ya hasilnya. Ini baru aja ya, baru 3 menitan lah. Nah ini udah kasar, udah ada bunga-bunga es ya untuk kulkasnya, dan alhamdulillah ini cukup kita flashing aja, ganti filter, kita flashing, baru isi freon teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan ataupun ada pembelian part, silahkan ditulis ke ranjang kuning ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.